Masuknya nama Presiden ke-7 Joko Widodo atau lebih dikenal sebagai Jokowi dalam daftar pemimpin terkorup 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP, menjadi perhatian di momen pergantian tahun 2024 ke 2025 ini. Sejumlah pihak langsung memberikan pembelaan kepada Presiden ke-7 tersebut. Lalu bagaimana dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK? Sebagai lembaga antirasuah terkait nama Jokowi yang masuk daftar pemimpin terkorup 2024 versi OCCRP tersebut? Terkait dengan masuknya nama Jokowi sebagai pemimpin terkorup 2024 versi OCCRP, KPK menyatakan semua warga negara Indonesia, WNI, sama kedudukannya di mata hukum. Semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di muka hukum. Kata juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto dalam keterangannya, Kamis, 2 Januari 2025. KPK mempersilahkan bila ada pihak-pihak yang memiliki informasi dan bukti pendukung tentang adanya perbuatan tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara, untuk dapat dilaporkan menggunakan saluran dan cara yang tepat ke aparat penegak hukum, APH. Dirangkum tribunnews.com, berikut ini pihak-pihak yang mengkritik publikasi OCCRP terkait Jokowi sebagai pemimpin paling korup dunia 2024. 1. Golkar sebut sebagai propaganda. Koordinator Koalisi Kader Partai Golkar, KKPG, sekaligus Koordinator Koalisi 40 Ormas, Pemuda untuk Jokowi, Kopi Jogja, Ahmad Yani Panjaitan, menilai publikasi OCCRP sebagai fitnah dan propaganda. Sebab, publikasi OCCRP dilakukan tanpa ada data yang akurat maupun bukti valid. 2. Projo minta buktikan. Terpisah, Sekretaris Jenderal, Sekjen, Relawan Projo, Handoko, mendesak OCCRP untuk membuktikan tudingan, Jokowi termasuk pemimpin korup. Ia juga mempersilakan publik untuk melaporkan Jokowi jika memang melakukan korupsi. Ia menilai publikasi OCCRP sebagai upaya framing jahat terhadap Jokowi. Selain itu, Handoko juga menyebut publikasi OCCRP merusak marwah bangsa Indonesia. Handoko menambahkan, publikasi OCCRP soal pemimpin korup tak mencerminkan realitas yang dirasakan rakyat Indonesia. 3. Jokmen tuding ada pesanan. Ketua Umum Jokowi Mania, Jokmen, Immanuel Ebenezer Gerungan atau Nul, meragukan kredibilitas publikasi OCCRP. Ia bahkan menyebut hasil OCCRP soal pemimpin korup dunia sebagai penilaian yang ngawur. Ia bahkan menyebut publikasi OCCRP sebagai pesanan pihak tertentu untuk menyudutkan Jokowi. 4. Nasdem, OCCRP tak bisa dijadikan acuan. Politikus Nasdem, Irma Surya Chaniago, menyebut OCCRP tak bisa dijadikan acuan, sebab daftar pemimpin dunia paling korup disusun bukan berdasarkan data dan fakta. Lantaran, kata Irma, OCCRP mengumpulkan nominasi tersebut lewat Google Form yang dibagikan sejak 22 November 2024. Ia menganggap daftar itu dibuat karena pemerintahan Jokowi banyak bekerja sama dengan Cina, musuh Amerika Serikat, AS. OCCRP, yang berpusat di Amsterdam, Belanda, menerima donatur dari sejumlah negara, termasuk AS5. PSI, itu suara barisan sakit hati. Sementara itu, Partai Solidaritas Indonesia, PSI, melalui Wakil Ketua Umum DPP, Andi Budiman, berpendapat daftar yang dirilis OCCRP merupakan hasil dari suara barisan sakit hati. Andi menyebut, publikasi OCCRP merupakan bentuk barisan sakit hati yang gagal move on. Karena hal itu, lanjut Andi, publikasi OCCRP soal Jokowi termasuk pemimpin paling korup dunia tahun 2024, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Terlebih menurutnya, Jokowi tak pernah memperkaya diri sendiri maupun orang lain secara tak sah. Tak hanya itu, apabila benar Jokowi korupsi, Andi menilai tingkat kepercayaan publik terhadap ayah 3 anak itu dipastikan anjlok. 6. Praktisi hukum bisa dikualifikasikan sebagai fitnah. Akademisi dan praktisi hukum, Albert Aris, berpendapat publikasi OCCRP soal pemimpin terkorup dunia 2024 bisa termasuk fitnah. Ia juga menilai publikasi tersebut bisa dikatakan sebagai penghinaan terhadap kedaulatan bangsa Indonesia. Meski Albert mengakui ada kekurangan selama 10 tahun kepemimpinan Jokowi, ia menyebut banyak hal baik yang diwariskan suami Iriana itu. Karena itu, ia menilai OCCRP seolah mengambil peran konstitusional DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Aris mengingatkan LSM asing sebagai bagian dari demokrasi untuk tetap menghormati kedaulatan Indonesia. Ia meminta LSM asing agar kembali pada asas hukum internasional, omnis indemnatus pro innoceo legibus habetur, yaitu setiap orang yang belum pernah terbukti bersalah oleh peradilan yang adil haruslah dianggap tidak bersalah secara hukum. 7. Pengamat politik singgung kelemahan riset OCCRP. Pengamat politik yang juga pendiri Haidar Alwi Institute, HAI. R. Haidar Alwi, mengungkapkan segala bentuk tindak kejahatan tidak bisa dibuktikan lewat jajak pendapat. Ia menegaskan, pembuktian tindak kejahatan hanya bisa dilakukan lewat sidang di pengadilan. Ia menambahkan, hingga saat ini belum ada putusan pengadilan yang memvonis Jokowi telah melakukan tindak korupsi. Tuduhan kejahatan terorganisasi dalam Pilpres untuk memenangkan salah satu paslon juga tidak terbukti di Mahkamah Konstitusi, MK. Oleh karena itu, predikat yang disematkan OCCRP terhadap Jokowi hanyalah usulan yang tidak berdasar dari para pemegang hak suara dalam polling atau jajak pendapat. Akibatnya, ujar Haidar, dapat merusak reputasi dan nama baik Jokowi di mata masyarakat Indonesia bahkan dunia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.